Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi video ini adalah video presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 7 tentang katalis. Kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Alifiani Nur Hidayah, NPM 1713023027 sebagai moderator dan pemateri. Dan yang kedua, Aulia Gusnita Pemuka, NPM 1713023051 sebagai pemateri, dan Siti Tresna Ayu Safitri, NPM 1753023001 sebagai pemateri. Nah, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Aulia. Silahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian katalis. Katalis merupakan zat yang mampu meningkatkan laju suatu reaksi kimia agar reaksi tersebut berjalan lebih cepat. Dalam suatu reaksi sebenarnya katalis ikut terlibat, akan tetapi pada akhir reaksi katalis terbentuk kembali ke bentuknya semula. Materi yang selanjutnya yaitu profil energi reaksi non-katalis dan katalis. Di situ terdapat gambar representasi profil energi reaksi tanpa katalis dan dengan katalis. Kurva yang berwarna hitam adalah kurva reaksi tanpa katalis dan kurva yang berwarna merah jambu adalah kurva reaksi dengan katalis. Dapat dilihat bahwa energi aktivasi reaksi tanpa katalis lebih tinggi dibandingkan energi aktivasi dengan katalis. Maka reaksi dengan katalis akan berlangsung lebih cepat daripada reaksi tanpa katalis. Nah, selanjutnya yaitu persamaan dan hubungan energi aktivasi dan energi aktivasi Gibbs. Yang pertama yaitu persamaan Arrhenius. Rumusnya ln K sama dengan ln A min EA per RT atau K sama dengan AE min EA per RT. Keterangannya A merupakan faktor praeksponensial dan R merupakan konstanta molar gas. Selanjutnya yaitu persamaan energi aktivasi yaitu EA sama dengan delta H plus RT. Selanjutnya persamaan hubungan energi aktivasi Gibbs dengan konstanta laju. K sama dengan KT per H E min delta G per RT. Keterangan K merupakan konstanta Boltzmann dan H merupakan konstanta Planck. Syarat yang pertama yaitu aktivitas. Katalis menyediakan situs-situs aktif yang berperan dalam proses reaksi. Situs-situs aktif ini dapat berasal dari logam-logam yang terdeposit pada pengemban atau dapat pula berasal dari pengemban sendiri. Nah, logam-logam tersebut umumnya adalah logam-logam transisi yang menyediakan orbital D kosong atau elektron tunggal yang akan disumbangkan pada molekul reaktan sehingga terbentuk ikatan baru dengan kekuatan ikatan tertentu. Syarat yang kedua adalah selektivitas. Katalis selektif menghasilkan proporsi tinggi produk yang diinginkan dengan jumlah minimum produk samping. Katalis dengan selektivitas tinggi sangat dibutuhkan untuk proses reaksi yang memiliki produk lebih dari satu atau prosesnya memiliki reaksi samping. Agar dapat diperoleh produk yang diinginkan dengan jumlah maksimal dan produk samping yang seminimal mungkin, maka sangat diperlukan katalis yang bersifat selektif. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain stabilitas pengemban, luas permukaan pengemban, harga atau nilai ekonomis, dan yang terakhir adalah interaksi pengemban dengan logam yang dideposisikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis katalis. Nah, jenis yang pertama adalah katalis homogen. Katalis homogen ialah katalis yang memiliki fasa sama dengan reaktan dan produknya. Biasanya katalis homogen ini berupa fasa cair di mana katalis dan reaktan berada dalam satu larutan. Cara kerja katalis homogen umumnya melibatkan senyawa-senyawa kompleks antara yang bersifat tidak stabil dalam tahap-tahap reaksi. Katalis dengan reaktan membentuk kompleks antara yang mengakibatkan
reaktan dalam kompleks menjadi aktif membentuk produk baru dengan disertai pelepasan kembali katalisatornya. Selanjutnya adalah contoh-contoh reaksi dengan katalis homogen. Yang pertama adalah pada reaksi hidrokarbonilasi alkena menjadi aldehid. Artinya, pengikatan hidrogen dan karbonil CO yang dipakai adalah katalisator COI atau RHI. Contoh yang kedua, pada reaksi oksidasi etena menjadi metanal atau yang dikenal dengan proses Wecker. Yang dipakai adalah katalisator PD2 dan CU2. Nah, ini reaksinya. Pada proses ini dipakai katalisator PDCl2 yang pada awalnya diduga terjadi reaksi dengan etena. Nah, lalu oksidasi PD kembali menjadi PD2 dipercepat dengan penambahan katalisator Cu. Sebab Cu+ mudah teroksidasi oleh udara dan kembali menjadi Cu2+. Terus yang ketiga adalah pada sintesis asam asetat dengan proses karbonilasi metanol yang dikenal sebagai proses Monsanto ya. Dipakai katalisator CO3 atau RH3 atau IR3, namun yang paling efektif adalah RH3 dalam membentuk kompleks RHI2CO2 kali. Nah, peran katalisator di sini sesungguhnya merupakan media penyalur CO kepada iodometana, membentuk asetil iodida yang kemudian mengalami hidrolisis membentuk asam asetat dan asam hidrogen iodida. Asam hidrogen iodida ini kemudian bereaksi dengan metanol membentuk iodometana. Demikian seterusnya. Selanjutnya adalah katalis heterogen yang berupa sistem di mana reaktan dan katalis berada pada fasa yang berbeda. Pada umumnya, padatan katalis yang digunakan pada reaktan berfasa cair maupun gas. Katalisator heterogen dalam bentuk padatan banyak dipakai dalam bidang industri untuk reaksi-reaksi fase gas yang biasanya berlangsung pada temperatur yang relatif tinggi. Contoh reaksi yang menggunakan katalis heterogen. Yang pertama itu serbuk paduan PTRH yang disebarkan pada suporter gamma Al2O3 dipakai dalam alat gas buang automobil untuk media terjadinya reaksi oksidasi gas buang CO dan reduksi gas-gas oksida nitrogen yang sangat berbahaya agar keluar sebagai CO2 dan N2. Nah, di sini laju persamaan antara gas hidrogen dengan gas oksigen pada temperatur 800 Kelvin juga dipercepat memakai katalisator logam platina. Nah, contoh lainnya adalah hidrogenasi etena menjadi etana dengan katalisator nikel yang ditemukan oleh Paul Sabatier pada tahun 1900. Selanjutnya adalah jenis-jenis permukaan katalis heterogen. Yang pertama adalah luas permukaan dan porositas. Nah, katalis heterogen adalah bahan dengan luas permukaan tinggi yang dibentuk dengan substrat yang terbagi halus atau kristalit dengan pori-pori internal yang mudah diakses. Padatan biasa tidak cocok sebagai katalis karena luas permukaannya cukup rendah. Jadi, alpha alumina yang merupakan bahan padat dengan luas permukaan spesifik rendah digunakan jauh lebih sedikit sebagai pendukung katalis daripada gamma alumina padat mikrokristalin yang dapat dibuat dengan ukuran partikel kecil, dan karena ukuran partikelnya itu kecil, area permukaannya spesifik lebih tinggi. Yang kedua adalah permukaan asam dan basa.
Permukaan asam dan basa sangat aktif untuk reaksi katalitik seperti dehidrasi alkohol dan isomerisasi alkena. Contohnya ada di makalah halaman 10. Nah, di sini permukaan asam dan basa yang sangat aktif bertindak sebagai substrat yang berguna untuk menyimpan pusat-pusat katalitik lainnya, khususnya partikel logam. Yang ketiga adalah permukaan logam. Partikel logam yang sangat kecil pada substrat oksida keramik adalah katalis yang sangat aktif untuk berbagai reaksi. Partikel logam sering diendapkan pada penopang untuk memberikan katalis. Contohnya bisa dibaca pada halaman 11. Yang selanjutnya adalah migrasi permukaan. Atom dan molekul yang teradsorpsi bermigrasi di atas permukaan logam. Analog permukaan mobilitas fungsional dalam kelompok adalah difusi, dan ada banyak bukti untuk difusi molekul atau atom yang mengalami chemisorpsi pada permukaan logam. Misalnya, atom H dan molekul CO teradsorpsi diketahui bergerak di atas permukaan partikel logam. Jalur difusi ini umumnya melibatkan molekul teradsorpsi yang bergerak melalui berbagai situs koordinasi yang berbeda pada permukaan logam. Elektrokatalis adalah katalis yang meningkatkan laju reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dalam sel elektrokimia. Elektrokatalis dapat berpartisipasi dalam reaksi elektrokimia untuk meningkatkan laju reaksi reduksi dan oksidasi yang merupakan bentuk spesifik dari katalis yang bekerja pada permukaan elektroda atau elektroda itu sendiri. Elektrokatalis dapat mempercepat transfer elektron antara elektroda dan reaktan, dan atau memfasilitasi transformasi kimia antara yang dijelaskan oleh setengah reaksi keseluruhan. Yang selanjutnya adalah model-model interaksi pada permukaan logam katalis. Yang pertama ada model adsorpsi fisika. Adsorpsi fisika terjadi jika interaksi antara adsorbat dan permukaan adsorben hanya disebabkan oleh gaya van der Waals. Karena itu, adsorpsi fisika disebut juga adsorpsi van der Waals. Interaksi yang terjadi antara adsorben dan adsorbat adalah di mana ketika gaya tarik molekul antara larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik substansi terlarut dan larutan, maka substansi terlarut akan diabsorpsi oleh permukaan media. Berikut ini adalah gambar representasi fisisorpsi hidrogen pada permukaan nikel. Yang selanjutnya yaitu adsorpsi kimia. Chemisorpsi terjadi diawali dengan adsorpsi fisik, yaitu partikel adsorbat tertarik ke permukaan adsorben melalui gaya van der Waals atau bisa melalui ikatan hidrogen. Dalam chemisorption, partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia, biasanya ikatan kovalen, dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan bilangan koordinasi dengan substrat. Berikut adalah gambar representasi chemisorpsi hidrogen pada permukaan nikel. Selanjutnya adalah perbedaan adsorpsi fisika dan absorpsi kimia. Perbedaan yang pertama yaitu pada adsorpsi fisika, molekulnya terikat pada adsorben oleh gaya van der Waals. Sedangkan pada adsorpsi kimia, molekul yang terikat pada adsorben adalah oleh ikatan kimia. Dan perbedaan yang kedua pada adsorpsi fisika adalah mempunyai entalpi reaksi minus 4 sampai minus 40 kJ per mol. Sedangkan pada adsorpsi kimia mempunyai entalpi reaksi sebesar minus 40 sampai 8. Adsorpsi fisika dapat membentuk lapisan multilayer, sedangkan pada adsorpsi kimia membentuk lapisan monolayer. Yang selanjutnya yaitu adsorpsi fisika hanya terjadi pada suhu di bawah titik didih adsorbat.
Sedangkan pada adsorpsi kimia, adsorpsi terjadi pada suhu tinggi. Selanjutnya, pada adsorpsi fisika, jumlah adsorpsi pada permukaan merupakan fungsi absorban. Sedangkan pada adsorpsi kimia, jumlah adsorpsi pada permukaan merupakan karakteristik adsorpsi dan absorben. Selanjutnya, pada adsorpsi fisika tidak melibatkan energi aktivasi tertentu, sedangkan pada adsorpsi kimia dia melibatkan energi aktivasi tertentu. Dan yang terakhir, adsorpsi fisika bersifat tidak spesifik, sedangkan adsorpsi kimia bersifat sangat spesifik. Sekian presentasi dari kami. Terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.